Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pertemuan pertama bulan puasa ya. Tolong diingat waktunya terbatas untuk Zoom meeting hanya dari jam 9.30 sampai dengan 10.30 ya. Jadi saya coba sampaikan bahan kuliah sesingkat mungkin ya berkaitan dengan waktu supaya masih ada waktu untuk diskusi. Baik, baru 18 yang hadir. eh Nanti mungkin setelah bahan kuliah hari ini saya sampaikan sedikit membahas mengenai ujian tengah semester dan kegiatan kita 4 pertemuan selanjutnya. Ya, oke kita ke materi kuliah dulu. Oke, bisa lihat PowerPoint-nya. Bisa, Pak. Baik, pertemuan ke-10 ini mengenai survei dan studi kasus. Saya yakin Anda pernah melakukan hal yang pertama, ya. Lalu juga hal yang kedua atau studi kasus sudah saya lihat contoh-contohnya di judul yang Anda sampaikan ya, terutama untuk mahasiswa yang sepertinya sudah punya minat yang jelas dan fokus yang cukup baik ya, didukung oleh referensi-referensi yang menurut saya juga cukup bisa diandalkan. Baik, kita mulai metode penelitian mengenai survei dan studi kasus. Jadi seperti yang mungkin pernah Anda alami di kuliah apa ya, sistem informasi. Survei adalah semacam kuesioner, jadi ada sebuah Anda merancang daftar pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan umpan balik dari beberapa responden atau sumber informasi tentang serangkaian topik tertentu. Tentu saja topik-topiknya ini berkaitan dengan penelitian Anda. Eh, Tujuan survei penelitian adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dari populasi tertentu, sikap, keyakinan, ya, tujuan, perilaku, preferensi, pendapat orang dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Nah, survei tentu saja harus direncanakan dengan baik. Survei itu harus jika memang tugas kelompok itu harus ada pembagian tugas. Kalau surveinya dilakukan oleh perorangan, wah ini lebih persiapannya harus lebih baik lagi. Ya, jadi kalau dilihat dari tipe surveinya, saya yakin Anda sudah melakukan yang pertama ya, tetapi itu bukan satu-satunya melakukan wawancara. Survei yang ditujukan untuk sejumlah kecil orang ya atau memungkinkan pewawancara untuk secara signifikan menyesuaikan pertanyaan dalam menanggapi apa yang dikatakan oleh responden. Nah, mengenai responden juga Anda harus bisa memikirkan bahwa Anda punya responden yang tepat sesuai dengan penelitian. Contoh sederhana sajalah. Pada saat Anda melakukan wawancara di kuliah sistem informasi, ya Anda ingin mengetahui sistem ya sistem informasi, menggambarkan, memodelkan atau sub sistem dari sebuah perusahaan atau instansi atau organisasi. Tentu saja Anda harus mewawancarai orang yang memang mengetahui. Ya, umumnya orang yang mengetahui kerja itu adalah manajemen level middle sampai dengan top level. Jadi Anda salah
jika ingin melakukan penelitian bidang sistem informasi, tapi tidak mewawancarai supervisor, manajer, misalkan, atau kepala bagian, hanya mewawancarai level operator atau bottom level. Bukannya bottom level tidak boleh, ya, tetapi lebih ke pemahaman akan sistem secara keseluruhan biasanya adalah middle level sampai dengan top level manajemen. Jadi wawancara juga harus orang yang tepat supaya Anda bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan untuk penelitian. Yang kedua adalah focus group atau kelompok fokus, di mana Anda meneliti, mewawancara, atau meminta pendapat pada sekelompok kecil orang, di mana mereka bisa berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Ini mungkin butuh butuh usaha yang lebih besar, ya, karena butuh ruang tersendiri, mungkin butuh waktu untuk mengumpulkan orang-orang, ya, butuh biaya juga. Umumnya, saya bilang umumnya, ya, berarti tidak semuanya, tugas akhir itu Anda melakukan wawancara kepada responden tertentu. Ya, meskipun ini ada kelompok tertentu yang harus Anda wawancara, biasanya wawancaranya tidak dalam bentuk focus group, tapi wawancara orang per orang. Baik, penelitian survei klasik, ya, berfokus pada Anda sebagai pewawancara yang punya serangkaian pertanyaan dalam kuesioner terstruktur kepada banyak orang, memungkinkan Anda sebagai peneliti membandingkan data di seluruh sampel besar populasi. Nanti kita bahas, ya. Peneliti memiliki banyak pilihan tentang cara mengelola survei. Kegiatan survei dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Nah, contoh paling sederhana adalah jangan sampai nanti Anda survei tanpa persiapan, ya, tanpa Anda punya janji yang jelas, ketemu dengan orang yang jelas, lalu kalau perlu konfirmasi beberapa saat sebelum Anda melakukan survei atau wawancara, ya. Anda sudah punya persiapan. Jangan sampai misalkan Anda datang ke sebuah perusahaan, Anda mau wawancara dengan manajernya, misalkan manajer bagian marketing misalkan, atau bagian pengelolaan personalia, tetapi Anda tidak punya bayangan sama sekali itu perusahaannya mengenai apa. Itu adalah kesalahan yang umum, ya, tanpa persiapan. Selanjutnya adalah Anda belum menyusun daftar pertanyaan berdasarkan pengetahuan yang Anda dapatkan dari perusahaan tersebut. Kan sekarang mudah, ya. Anda mau survei misalkan kemana, ya? Ke BUMN, mau kemana? Ke Pindad misalkan. Ya, Anda tinggal berkunjung ke websitenya. Anda bisa mengetahui bisnisnya Pindad itu apa. Anda gathering information dulu, karena itu pekerjaan mahasiswa informatika. Ya, lalu dari sana Anda coba mulai menyusun, mulai dari pertanyaan yang bersifat umum, pertanyaan yang bersifat konfirmasi, ya, jawabannya mungkin maksudnya pendek, bisa ya atau tidak, ya. Lalu pertanyaan yang mungkin Anda bisa juga bangun berdasarkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Pastikan bahwa pertanyaan yang Anda susun itu sesuai dengan waktu yang Anda minta. Pak, saya mau wawancara, minta kesediaan Bapak waktu mungkin sekitar 30-45 menit. Pastikan Anda disiplin dengan itu. Ya. Jangan sampai 30 menit dari waktu 45 menit sudah selesai. Anda tidak punya pertanyaan lagi. Pada saat ada pertanyaan lagi, Anda harus balik lagi. Capek. Ya, berkali-kali datang.
Ya, waktu dikasih 45 menit, baru 15 menit Anda sudah kehabisan pertanyaan. Nanti mesti janjian lagi, mesti ketemu lagi. Ya, pastikan itu waktu secara dimanfaatkan secara maksimal. Anda juga harus cerdas, Anda juga harus punya critical thinking, bisa mengantisipasi hasil dari jawaban sehingga Anda paham, dan kalau perlu jawaban itu dikonfirmasikan ulang supaya menghindari kesalahpahaman. Jangan lupa dicatat. Malas catat, direkam. Malas direkam, divideokan. Ya. Kalau mau komplit, dicatat iya, direkam iya, divideokan juga. Kalau perlu, difoto. Kenapa? Bukti, fakta. Ya, beberapa tugas TA terakhir, saya itu menuntut mahasiswa di lampiran itu melampirkan foto-foto survei supaya bisa menunjukkan bahwa mereka itu jujur memang melakukan survei. Ya, ada beberapa yang ada foto selfie-nya ya dengan yang sumber wawancara, atau selfie di depan tempat mereka melakukan survei. Tidak apa-apa, itu adalah salah satu bukti. Ingat, penelitian itu berdasarkan fakta. Kalau perlu nanti Anda bisa menyampaikan bukti-bukti tersebut dalam seminar atau sidang. Baik, wawancara juga macam-macam ya. Anda bisa wawancara langsung seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau wawancara langsung ingat ya, sekarang apalagi musim pandemik ya, protokol kesehatan dari tempat tersebut harus Anda perhatikan. Kalau sulit ya bisa melakukan wawancara telepon atau melalui Zoom, atau mungkin juga menggunakan email. Tentu saja Anda harus ketemu dulu ya kalau mau menggunakan email atau mungkin menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Tetapi memang wawancara langsung itu yang paling efektif dan efisien. Karena kalau ada kesalahpahaman ya, ada ambiguitas, itu bisa langsung dikonfirmasi. Kadang-kadang kalau wawancara telepon atau lewat email, ya Anda perlu balik lagi menanyakan mengenai jawaban yang mungkin Anda tidak terlalu paham untuk menghindari kesalahpahaman. Tolong dibiasakan seperti itu ya. Kenapa? Misalkan dalam wawancara biasanya Anda itu harus mencatat. Setelah mencatat, Anda coba konfirmasi ulang. Lalu Anda minta tanda tangan orang yang Anda wawancarai dengan cap perusahaannya kalau perlu sebagai bukti yang nanti Anda lampirkan di wawancara. Jadi nggak perlu konfirmasi lagi. Ya. Dokumentasi penting. Ini penunjang. Jangan sampai nanti ada mahasiswa di kelas saya ikut TA, ngaku-ngaku sudah melakukan wawancara pada saat seminar atau sidang, ditanya buktinya tidak bisa menghadirkan bukti. Nggak ada orang yang percaya ya. Anda jangan sampai nanti di seminar atau sidang, Pak silahkan saya disumpah pocong atau apalah gitu karena saya sudah melakukan wawancara. Nggak ada. Ya, kalau tidak ada bukti hitam di atas putih, ya orang tidak akan percaya sama Anda. Sesederhana itu. Baik, survei surat langsung ini mungkin rada jarang ya sekarang menggunakan surat dalam bentuk kertas. Biasanya adalah email. Tapi pastikan Anda sudah ya dalam tanda kutip mungkin kenal dengan orang yang akan Anda wawancara. Pernah ketemu, itu lebih baik lagi. Salah satu taktik mungkin ya yang harus Anda pastikan dalam wawancara adalah Anda bisa nyaman, orangnya itu mudah ketemu. Kalaupun tidak bisa ketemu, bisa dihubungi lewat media sosial atau telepon dengan mudah. Ini tadi saya sudah menyinggung bahwa pada saat merancang pertanyaan survei, pertama singkat dan jelas ya. Anda yang nanya juga harus paham ya, jangan sampai Anda mengajukan pertanyaan yang Anda sendiri tidak terlalu paham.
Hindari pertanyaan yang bias ya, yang tidak jelas, yang bisa mengakibatkan kesalahpahaman. Pastikan bahwa Anda paham jawaban satu pertanyaan, Anda catat, Anda konfirmasi. Jangan sampai Anda mengabaikan jawaban apapun. Kadang-kadang juga ya, kita nanyanya ke selatan, jawabnya ke utara dulu. Wah, mutar dulu ke barat daya dan seterusnya, baru ke di ini sajalah ya, dicatat. Nanti juga mungkin perlu ada review ulang, pencatatan ulang sehingga jawabannya itu lebih singkat dan lebih jelas. Baik, di sini disebutkan katanya, silahkan nanti dibaca what makes a good survey question, apa yang membuat surveinya. Ya tadi sudah dibahas sebetulnya, sesederhana mungkin, sesingkat mungkin, spesifik. Jangan menggunakan pertanyaan yang terlalu umum, yang jawabannya juga terlalu umum nanti. Ya, kalau perlu Anda bisa memberikan pertanyaan yang bersifat konfirmasi atau pilihan, sehingga akan lebih memudahkan. Jangan membuat pertanyaan yang membuat pihak yang diwawancara itu tersinggung misalkan, baik secara pribadi maupun secara profesional. Ya, jangan membuat kesimpulan yang Anda sendiri juga tidak tahu kebenarannya. Itu akan sangat berbahaya. Ya, menjaga hubungan personal dengan orang yang diwawancara ini sangat penting. Dan mungkin Anda tidak mengetahui semua pertanyaan yang akan Anda ajukan. Ada beberapa yang pertanyaan berkembang dari jawaban yang memerlukan penelitian atau review lebih lanjut. Itu dicatat sebaik-baiknya. Nih, saya ngasih perhatian ekstra terutama kepada mahasiswa cowok. Mayoritas yang sidang, yang catatan surveinya itu tulalit, itu mahasiswa cowok. Bukan saya gender bias ya, karena ini dari pengalaman. Pertama, yang cewek itu lebih sedikit di teknik informatika, yang cowok itu lebih banyak, dan ternyata yang cowok yang memang ya tulalitnya lebih banyak. Kenapa? Males. Padahal kan teknologi sudah banyak. Saya tadi sudah bilang, sulit mencatat, Anda bisa rekam. Sulit merekam pakai HP ya, pakai smartphone. Anda bisa videokan. Jangan hilang akal gitu loh. Dokumentasi itu penting. Mungkin juga Anda akan menyampaikan survei atau wawancaranya menggunakan email misalkan. Tapi ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kuesioner. Kuesioner nanti kita akan bahas. Kuesioner itu sedikit berbeda dengan yang namanya wawancara. Wawancara biasanya menggunakan email, cukup 1 atau mungkin paling banyak 5 pertanyaan. Itu juga sebaiknya dalam bentuk pilihan supaya tidak menyulitkan ya dari berbagai segi, waktu, usaha dan seterusnya dari yang akan Anda wawancara. Ingat, sopan santun, ya, netiquette. Ingat, pada saat sudah ada jawaban, Anda bisa bicara terima kasih. Contoh misalkan, kemarin saya menerima email dari salah satu, saya juga tidak kenal ya, dosen di universitas lain yang ingin meneliti mengenai kegiatan e-learning di Unpas. Bukan cuma di Unpas sebetulnya ya, dia mengirimkan email dalam bentuk kuesioner. Beberapa pertanyaan dengan jawaban ya dan tidak ya. Pertanyaannya kalau tidak salah ya sampai belasan atau puluhan, cukup banyak. Tetapi sebagai rasa terima kasihnya di bawahnya pakai catatan ya, sebagai rasa terima kasih saya untuk setiap email kuesioner yang masuk nanti akan diberikan pulsa katanya. Itu menurut saya juga rada kaget sebab pertama kali ya, dulu yang menerima kuesioner seperti itu biasanya dari teman atau orang yang kenal. Ini kebetulan orangnya tidak kenal ya.
dari sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya dalam berbagai cara, silahkan saja. Sehingga orang yang diwawancarai itu merasa dihargai. Itu penting sekali. Ya, jangan sampai Anda wawancara minggu ini, terus karena Anda malas melaksanakan membuat laporan TA, hilang. 7 bulan kemudian Anda balik lagi minta wawancara ulang. Ya, jangankan yang diwawancara, ya dosen pembimbing aja bisa sebel kalau kelakuan mahasiswanya seperti itu. Baik, beberapa judul dari TA Anda atau calon judul dari TA Anda itu sudah menggunakan studi kasus, ya. Jadi sebetulnya Anda secara garis besar sudah tahu lah apa maksudnya studi kasus, tapi ternyata studi kasus juga banyak ragamnya. Studi kasus melibatkan pemeriksaan dari dekat, ya, mendalam dan detail. Ingat, detail, ya, dari kasus tertentu dalam konteks dunia nyata. Ya, jadi jangan sampai Anda punya studi kasus di tempat yang tidak nyata. Meskipun memang ada beberapa yang mengujikan itu kepada sebuah kasus yang biasanya umum. Tapi TA biasanya ke studi kasus di tempat yang memang benar ada. Ya, Anda melakukan kegiatan misalkan studi kasusnya di sebuah tempat, ya, di Fakultas Teknik Universitas Pasundan, di PT Anu misalkan, di perusahaan Anu dan seterusnya. Studi kasus tidak didasarkan pada satu dokumen atau sumber, ya, tetapi melibatkan pengumpulan dan analisis yang cermat dari berbagai sumber, baik kualitatif ataupun kuantitatif. Studi kasus dapat digunakan untuk berbagai penelitian, ya, mengenai deskripsi sesuatu, melakukan eksplorasi, penjelasan, atau mungkin dalam pembangunan sistem aplikasi, ya. Umumnya, saya bilang umumnya, ya, analisis studi kasus adalah analisis studi kasus tunggal dari satu tempat saja. Biasanya dianggap memiliki kemampuan generalisasi yang terbatas. Studi kasus biasanya tidak memiliki validitas eksternal. Maksudnya validitas eksternal adalah bahwa semua studi kasus dengan kasus yang mirip itu pasti sama. Belum tentu. Tetapi dikombinasikan dengan teori, ya, maksudnya adalah referensi atau daftar pustaka yang sudah Anda miliki. Studi kasus dapat memberikan cakupan, dapat mengidentifikasi untuk pengaplikasian yang lebih luas. Contoh misalkan, ya, saya akan menerapkan sebuah aplikasi sistem informasi di sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas yang mana? Apakah negeri atau swasta? Misalkan Anda memilih yang negeri, di mana studi kasusnya itu Anda mengambil misalkan SMA 2 Cihampelas misalkan. Kenapa hanya satu? Karena dianggap bahwa pada dasarnya sistem di sekolah menengah atas negeri dimanapun di Indonesia itu mirip atau hampir sama, dan studi kasusnya ini diwakili oleh SMA Negeri 2 Cihampelas misalkan, ya. Kalau swasta mungkin Anda bisa ngambil ke SMA Pasundan misalkan, ya. Nah, studi kasus sebagai tahap awal untuk penelitian yang bersifat explanatory, ya, menjelaskan sesuatu, studi percontohan, atau penyelidikan untuk menguji ide-ide teoritis awal. Anda punya ide, ingin menerapkannya di sebuah tempat, ya, lalu Anda mengambil
satu studi kasus untuk membuktikan bahwa ide Anda itu memang bisa diterapkan. Atau katanya sebagai bagian dari pendekatan metode campuran. Berbagai metode yang Anda ingin terapkan berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu dengan mengambil studi kasus tertentu. Nah, kenapa kita perlu menggunakan studi kasus? Ya, kalau Anda menggunakan sebuah tempat percontohan yang tidak nyata, ini akan sulit untuk membuat hipotesis. Bagaimanapun, meskipun dinamakan sebagai hipotesis atau dugaan-dugaan, itu harus mengacu kepada dunia nyata. Ya, penelitian itu akan tidak ada manfaatnya kalau tidak mungkin diaplikasikan di dunia nyata. Jadi sumbernya pun harus dari dunia nyata. Yang kedua adalah mungkin ini bisa dijadikan sebagai studi percontohan. Ya, istilah kerennya itu apa? Pilot project. Contoh misalkan banyak yang menggunakan studi kasus di satu wilayah tertentu, ya nanti dievaluasi, dinilai sehingga bisa dinyatakan bahwa hasilnya ini bisa digunakan di wilayah lain. Kadang-kadang juga kita membuat sebuah tugas akhir dengan judul yang sangat luas, tetapi menggunakan studi kasus yang cukup satu saja yang dianggap itu mewakili. Ya, saya pernah membuat penelitian mengenai perguruan tinggi swasta di Indonesia. Bayangkan ada berapa ratus, ada berapa ribu ya perguruan tinggi swasta di Indonesia. Tapi karena penelitiannya itu mengacu kepada aturan-aturan yang umum yang dikelola, diberikan oleh pemerintah, maka saya cukup membuat studi kasusnya dari satu kasus saja. Ya, saya mengambil studi kasusnya ya di Universitas Pasundan. Itu sudah dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai penelitian. Karena pengelolaan perguruan tinggi swasta dimanapun di Indonesia mengacu kepada aturan yang sama yang dibuat oleh pemerintah. Gitu loh. Paham ya? Jadi kenapa saya cukup hanya menggunakan studi kasusnya di Unpas saja. Nah, ada juga beberapa manfaat lain. Peneliti menggunakan studi kasus ketika ingin menyelidiki satu atau sejumlah kecil kasus secara lebih mendalam. Biasanya sih karena kepentingan penelitian, tapi mungkin juga bersifat proyek atau mungkin membangun sesuatu. Atau Anda hanya ingin menggunakan studi kasus sebagai penyedia data yang akan mendukung penelitian Anda. Ya, dari berbagai jenis dan sumber data. Nah, apa yang tadi kita bahas, wawancara, ya, kelompok fokus, melakukan survei, ini dilakukan dalam studi kasus tersebut. Kemarin tanya-tanya ada beberapa yang katanya sudah punya tempat studi kasus. Bagus itu ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan kenalan, bisa memanfaatkan saudara, ya, bisa memanfaatkan temannya teman mungkin ya, supaya mendapat kemudahan dalam mendapatkan tempat studi kasus. Ya, terus terang saya juga waktu menyelesaikan S1 itu studi kasusnya di tempat ayah saya bekerja ya, karena kemudahan saya melihatnya. Pertama dari sisi biaya ya, yang kedua itu orang-orangnya sudah saya kenal sehingga kapan saja selama jam kerja itu bisa saya temui dan bisa diwawancara. Sehingga saya berharap penelitian saya skripsi ya, bukan tugas akhir karena dari
ilmu komputer, bukan teknik informatika, itu bisa cepat diselesaikan. Tidak ada kesulitan untuk pengambilan data. Ya, waktu itu belum zamannya smartphone ya, jadi semuanya harus inkig ya. Artinya harus pergi, harus datang ke tempatnya, dan itu kan butuh waktu, butuh usaha, butuh biaya. Beda mungkin nanti dengan Anda. Anda bisa sangat memanfaatkan media sosial dan teknologi internet. Baik, ada beberapa jenis studi kasus ya, tetapi ya tidak semuanya harus Anda ambil ya, cuma pilih salah satu saja. Yang pertama adalah kasus kritis atau critical case, menyelidiki aplikasi spesifik dari teori yang ada, kasus yang sesuai dengan serangkaian keadaan tertentu, dan untuk teori yang mendukung penjelasan kasus. Ini kasusnya apa, sangat dari berbagai sisi itu dianggap kritis ya, membutuhkan hasil penelitian yang segera. Bagaimana misalkan saat pandemik ini ada tempat yang dijadikan sebagai pilot project untuk vaksinasi tertentu, lalu menggunakan vaksin tertentu, lalu hasilnya dipantau ya, lalu dievaluasi, dinilai apakah harus dilanjutkan, apakah harus diberhentikan, apakah berhasil sehingga bisa diimplementasikan di tempat lain. Nah, itu studi kasusnya sangat kritis ya, berkaitan misalkan dengan kesehatan masyarakat atau kebutuhan tertentu dari penelitian. Yang kedua adalah kasus ekstrim. Nah, ini juga tidak terlalu umum ya. Memeriksa kasus-kasus yang menyimpang atau anomali, kasus-kasus yang memiliki jenis, ya saya sebutkan tadi ya, anomali tertentu dan terpisah dari kasus-kasus yang lebih umum. Ternyata dari pengujian vaksinasi ini kok ada hasilnya yang aneh ya. Di tempat lain berhasil, ya, di tempat lain berhasil lagi, tapi kok di tempat ini ada penolakan misalkan. Ini harus diteliti lebih lanjut. Kalau tidak, nanti keseluruhan program vaksinasinya itu bisa gagal. Itu bisa kita sebut sebagai sebuah kasus ekstrim, anomali, ya, keanehan. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 1, 2. Dilakukan 5 juta kali, 1 tambah 1, 2. Pada saat 5 juta ke tambah 1, 1 tambah 1, 5. Nah, aneh ini. Ya, kenapa itu harus diteliti? Kenapa? Karena mungkin nanti anomali ini menjadi kesalahan yang berlanjut. Saya ngasih contohnya 1 tambah 1. Kenapa? Karena mungkin Anda buat program dengan menggunakan algoritma tertentu. Ya, Anda melakukan perhitungan. 100 kali perhitungan Anda evaluasi, benar semua. Pada saat perhitungan ke 101, loh kok salah? Perhitungan ke 102, aduh salah lagi. Perhitungan ke 103, benar lagi. Nah, ya, Anda mungkin akan melakukan hal-hal yang seperti itu, meneliti anomali jika tugas akhir Anda itu misalkan mengevaluasi atau menerapkan algoritma tertentu dalam sebuah aplikasi. Nah, umumnya yang kita lakukan itu adalah nomor 3. Kasus representatif. Yang saya sebutkan tadi sebagai contoh, saya meneliti perguruan tinggi swasta di Indonesia, tapi studi kasusnya di Universitas Pasundan. Itu diwakili. Itu representatif. Kenapa? Karena secara umum kita meneliti pola khas. Ini tolong perhatian ya, kadang-kadang juga saya sebagai pembimbing suka dianggap rewel, terutama yang berkaitan dengan penelitian di bidang sistem informasi,
di bidang penelitian IMK. Anda kalau melakukan wawancara, melakukan survei, studi kasus dari sebuah organisasi, itu Anda harus paham dari apa yang kita sebut sebagai fenomena karakteristik dari sebuah organisasi. Kalau Anda tidak paham, tidak tahu karakteristik organisasi dari yang akan Anda buat sistem informasinya atau Anda akan bangun sistem aplikasi, sulit nanti. Ya, seperti kita ngobrol dengan teman lah. Ya, kalau Anda tidak paham karakteristik orang, besar kemungkinan akan terjadi salah paham. Ayo ngaku, siapa yang pernah salah paham dengan teman-temannya gara-gara hal-hal yang kelihatannya sepele? Karena ternyata setelah ditelik ulang, Anda tidak terlalu paham karakteristik orangnya. Contoh paling sederhana, karakteristik orang ya. Teman Anda itu tidak suka yang pedas. Terus Anda ajak makan siang, bukan makan siang ya, buka bersama, itu makanan yang pedas. Terus Anda bahkan menyebutkan, ya saya mau traktir Anda, asal mau misalkan makan makanan yang pedas, nah itu akan menyinggung. Anda tidak paham karakteristik teman Anda. Nah, bagaimana dengan organisasi? Mirip, ya. Ujung-ujungnya kan kita akan ingin mengetahui misalkan mengenai requirement. Bagaimana mungkin Anda bisa tahu requirement-nya kalau Anda tidak paham karakteristiknya? Contoh, ini perusahaan bisnisnya apa sih? Karakteristik bisnisnya seperti apa? Unpas itu bisnisnya apa sih? Pendidikan itu apa? Aturannya bagaimana? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin juga Anda menggunakan studi kasus untuk yang nomor 4, yaitu kasus relevan. Ya, kasus relevan itu adalah kasus yang mungkin sejalan dengan penelitian. Ya, mungkin juga kasusnya ini diteliti karena sebelumnya tidak tersedia data untuk dianalisis. Bukan hal yang aneh ya, bahwa Anda punya ide itu setelah baca tugas akhir dari kakak angkatan Anda. Ternyata setelah Anda baca kesimpulan dan sarannya, kakak Anda yang sudah mungkin lulus, sudah diwisuda, ya TA-nya sudah beres sidang, itu mengusulkan supaya ini tugas akhir saya tuh belum lengkap. Ada beberapa kasus yang relevan yang belum sempat diteliti. Ya silahkan Anda bisa melanjutkannya. Mungkin karena berbagai hal ya, kakak angkatan Anda tidak bisa melanjutkan waktu misalkan karena memang harus segera menyelesaikan TA-nya dan seminar dan sidang, dan Anda bisa melanjutkan penelitian tersebut. Terutama jika memang penelitiannya sesuai dengan minat Anda. Ya. Kenapa misalkan pada saat Anda menentukan judul, coba tolong iseng ya, searching judul-judul dari tugas akhir yang mungkin judulnya mirip-mirip dengan judul Anda, cuma beda studi kasus. Sehingga Anda bisa melihat persamaannya, bisa melihat perbedaannya, lalu juga melihat kesimpulan dan sarannya. Kira-kira apa nih yang belum diteliti? Sehingga pada saat Anda melanjutkan penelitian akan membuat penelitian Anda unik. Dan terakhir, kalau nomor 5 ini biasanya dilakukan oleh dosen kalau dalam lingkungan kita ya. Kan dosen itu punya mainan masing-masing ya. Saya mainannya itu sistem informasi bidang pendidikan ya. Interaksi manusia komputer. Di satu konferensi saya buat paper mengenai A. Di konferensi yang lain saya melanjutkan paper saya mengenai A. Tetapi mungkin dengan analisis yang baru, mungkin dengan case study yang baru,
sehingga kasusnya ini bersifat apa ya, kalau dalam bahasa ininya multi years, berlanjut ya. Tahun ini dilanjutkan tahun depannya lagi dilanjutkan ya. Jadi kalau dalam penelitian di Fakultas Teknik itu salah satu bab di laporannya itu adalah rencana penelitian. Tahun pertama mau ngapain? Tahun kedua mau ngapain? Tahun ketiga mau ngapain? Apa yang kita lakukan penelitian ini? Ya, kita fokus ke tahun pertama. Tahun kedua nanti buat penelitian selanjutnya. Nah, ini masuknya adalah kasus longitudinal. Tetapi juga bukan tidak mungkin, karena saya melihat beberapa kasus ya. Ada mahasiswa yang saking semangatnya meneliti, dia sudah punya minat yang fokus. Misalkan di S1-nya di mana? Di Unpas. Ya. Dia meneliti mengenai perancangan sistem informasi. Lulus dari Unpas, dia kerja dulu. Lalu dia melanjutkan ke S2 ya. Misalkan masuk ke S2 sistem informasinya ITB. Dari awal masuk ya, dia sudah punya keinginan akan melanjutkan penelitiannya di S1, dilanjutkan di S2. Ya, meskipun tidak sama persis dengan kasus longitudinal, ya ini mirip-mirip. Kenapa? Karena biasanya yang seperti ini itu mahasiswa yang cepat lulus. Sudah jelas gitu loh. S2 itu cuma 2 tahun. Ya, tidak cukup banyak waktu untuk ini sesuatu yang sepertinya baru, meskipun bukan tidak mungkin ya. Tapi kalau dari awal Anda sudah punya minat yang tepat, bukan tidak mungkin ya. Kadang-kadang juga kata pembimbingnya, kenapa tidak lanjutkan yang dulu saja ini sudah cukup menarik. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke, itu adalah contoh-contoh dari studi kasus ya. Wah, on time sepertinya. Sebentar.